Sementara itu di kediaman Morgan, Tuan Indra dan Nyonya Asmita masih saja bersikeras untuk membawa kedua cucunya. Faris dan Tuan Surakarta terpaksa mengalah dan membiarkan mereka membawa si kembar karena takut akan menyakiti Vano dan Vino. Saat Tuan Indra dan Nyonya Asmita akan masuk ke dalam mobil, mereka melihat Nyonya Asti turun dari dalam mobil dan menghampirinya. "Mau dibawa kemana cucuku?" Nyonya Asti mendekati, mencekal lengan Nyonya Asmita, membuat wanita itu tidak bisa masuk ke dalam mobil. "Lepaskan tanganku, aku akan membawa cucuku pulang," ucap Nyonya Asmita sambil berusaha melepaskan tangannya. "Apa kalian masih menganggapnya cucu? Bukankah kalian tidak lagi menyukai ibunya?" Nyonya Asti tersenyum sinis pada kedua besannya. "Dia adalah anak putraku, jadi tentu saja kami akan membawanya." Tuan Indra hendak masuk ke dalam mobil, tapi salah satu anak buah Nyonya Asti menghalanginya. "Tapi tidak akan bisa memiliki anak jika tidak ada Dania, wanita yang kalian fitnah dan kalian hina." Nyonya Asti mengepalkan tangannya. Dia kembali mengingat perkataan besannya pada sang putri. "Tapi anakmu sudah melakukan kejahatan. Apakah pantas wanita itu menjadi ibu dari cucuku? Bagaimana perasaannya jika nantinya mereka tahu jika ibunya adalah seorang pembunuh?" ucap Nyonya Asmita sinis. "Anakku bukan pembunuh. Dia wanita yang baik. Kalian akan segera melihatnya sebentar lagi." Nyonya Asti memberikan isyarat pada anak buahnya untuk mengambil Vino agar secara paksa dari gendongan Nyonya Asmita, begitupun dengan Tuan Vano. "Kalian tidak akan bertemu cucuku sampai kalian menyadari apa kesalahan yang sudah kalian perbuat." Nyonya Asti membawa si kembar yang sedang menangis masuk ke dalam rumah, tidak mempedulikan perkataan besannya yang terus berteriak dan mengumpat padanya. Yang dia inginkan hanyalah membuat dua orang itu sadar jika apa yang dia lakukan itu salah. Jika hanya ingin jika mereka kembali seperti dulu, baik dan juga bijaksana. Tuan Indra murka dengan sikap Nyonya Asti kepadanya dan juga sang istri. Lelaki itu mondar-mandir di depan kediaman keluarga Morgan. Bukan tanpa sebab dia tetap di sana dan tidak pulang. Itu karena dia sedang menunggu anak buahnya datang dan ingin kembali merebut kedua cucunya. Kenapa sih mereka lama sekali? Apa mereka udah bosan hidup? Tuan Indra terus saja mengumpat dan memaki. Bahkan Nyonya Asmita tidak berani mengatakan apapun, takut membuat suaminya semakin marah. Saat dia melihat beberapa mobil datang mendekat, barulah senyuman semiriknya terlihat. "Kamu tunggu di sini. Aku akan masuk dan kembali membawa cucu kita," ucap Tuan Indra pada istrinya. Lelaki itu memberikan isyarat pada sebagian anak buahnya untuk masuk ke rumah Morgan. "Kalian boleh melakukan apapun, tapi jangan menyakiti kedua cucuku," perintah Tuan Indra sebelum mereka masuk. Prak! Dengan kasar dua orang anak buahnya mendobrak pintu. Tapi karena pintu cukup kokoh, percobaan pertama tidak berhasil. Prak! Pintu yang ada di depan mereka terbuka dengan lebar. Dari tangga Nyonya Asti terlihat heran dengan apa yang dilakukan oleh besannya. Dia juga terkejut, karena menurutnya itu bukanlah sifat Tuan Indra yang selama ini dia kenal. "Apa yang sedang kamu lakukan, Mas? Tidak, bisakah kalian bertamu dengan baik-baik? Kenapa kamu menjadi seperti ini?" tanya Nyonya Asti. "Apa kamu mengira hanya kamu dan suamimu yang memiliki kekuatan? Kami keluarga Pratama juga memilikinya. Jadi jangan pernah meremehkanku," ucap Tuan Indra sinis. Nyonya Asti menghela napas panjang. "Tidak pernah ada orang yang ingin meremehkan kamu ataupun keluargamu. Tapi sikapmu ini sudah tidak masuk akal dan sangat berlebihan. Tidak ada bagaimana kamu merebut cucuku dari tanganku. Setelah kamulah yang paling berkuasa dan yang paling berhak. Apa kamu lupa jika aku juga kakaknya?" Tuan Indra meninggikan suaranya menatap wajah Nyonya Asti tajam. "Aku dan kamu adalah orang yang menyayangi Vano dan Vino. Tapi saat ini kamu dan istrimu entah kesambet jin iblis dari mana. Sikapmu kasar dan tidak bijaksana." Nyonya Asti tetap ingin memberikan pengertian pada Tuan Indra jika apa yang dia lakukan selama ini salah. "Wanita kurang ajar, bagaimana bisa kamu mengatakan aku dan istriku kesambet jin?" teriak Tuan Indra kesal. "Kamu datang ke rumah besanmu dengan cara mendobrak pintu dan berteriak seperti ini? Apa menurutmu ini bukan tindakan orang yang sedang kerasukan?" sinis Nyonya Asti. "Itu semua karena kamu yang mulai. Kamu menghina aku dan juga istriku." Nyonya Asti kembali menghela nafas dalam. "Pulanglah, Mas.
Setelah semuanya dingin, kita akan bicarakan masalah ini. Sekarang biarkan Vano dan Vino tetap di sini. Nyonya Asti berusaha menekan amarahnya. Dia sadar jika laki-laki yang saat ini sedang menatapnya tajam itu adalah mertua putrinya. Aku tidak butuh apapun dan siapapun. Aku hanya butuh cucuku. Jadi cepat bawa dia ke sini. Mendengar teriakan Tuan Indra, akhirnya Faris dan Tuan Surya yang sedang bermain dengan Cassandra pendatang, mereka juga terkejut sama sekali tidak menyangka jika Tuan Indra bisa melakukan hal kasar seperti itu di rumah anaknya sendiri. Sebenarnya apa yang sedang ingin kamu buktikan? Tanya Tuan Surya sambil menatap sahabatnya. Aku tidak mau berdebat, aku hanya mau cucuku, bawa dia kemari. Teriak Tuan Indra. Apa masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan baik sehingga kamu melakukan ini? Tuan Surya melihat ke arah pintu yang rusak dan beberapa orang suruhan Tuan Indra. Aku sudah tidak peduli lagi, persetan dengan kalian semua. Ucap Tuan Indra lantang. Jangan lupa, sebelum anakmu menikahi Dania, kita semua adalah sahabat. Kita selalu bisa menghadapi semuanya bersama. Apa kamu lupa? Tuan Surya terus berusaha untuk meredam amarah Tuan Indra. Walau bagaimanapun, dia tidak mau keluarganya menjadi musuh Tuan Indra. Kalau kamu takut, lebih baik minggir. Biarkan aku masuk dan membawa si kembar pergi. Tuan Indra tidak bergeming. Dia sama sekali tidak peduli dengan perkataan sahabatnya. Sampai mereka semua menyerahkan Vano dan Vino dengan sukarela. Bahkan Tuan Indra menyuruh anak buahnya untuk memegangi Nyonya Asti, Tuan Surya dan Gadis agar tidak bisa mengambil cucunya. Lepaskan mereka ya. David datang dan menatap marah kepada sang ayah. Apa kamu juga akan membela mereka yang mengambil anakmu? Apa kamu tidak akan membantu ayah? Tanya Tuan Indra kesal. Tidak mungkin aku mendukung orang yang salah. Ucap David. Apa maksud kamu dengan orang yang salah? Apa kamu menganggap ayah dan ibumu salah? Tanya Tuan Indra. Iya, dan sangat salah ya. Jawab David tegas. David mendekati ayahnya dan berdiri tepat di hadapan laki-laki itu. Kita bicarakan semuanya baik-baik. Apa kamu tidak ingin anak dan cucumu hidup tenang dan bahagia ya? Apa ayah akan terus membuat David menderita? David mendatap lekat mata sang ayah. Kalau kamu tidak bahagia, kamu tinggal bercerai aja. Di luaran sana kan masih banyak wanita cantik yang antri jika kamu berpisah dengan Dania. Tuan Indra semakin tidak tertolong, membuat David semakin kesal. Bercerai? Ayah mengatakan kalau aku harus bercerai. Apa ayah tidak salah bicara? Tidak, buat apa kamu mempertahankan wanita yang berada di penjara? Membuat malu keluarga pertama aja. Ucap Tuan Indra sinis. Siapa yang kamu bilang penjahat? Tuan Morgan yang datang bersama Dania langsung marah mendengar perkataan Tuan Indra. Kamu membebaskan penjahat itu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tuan Indra terkejut bercampur kesal melihat Dania datang bersama Tuan Morgan. Orang yang tidak bersalah dia pasti akan bebas. Ucap Tuan Morgan tegas. Nyonya Asti berlari memeluk Dania. Tangis bahagia pun pecah. Kamu sudah pulang nak? Maafkan ayah dan ibu karena tidak bisa melindungimu. Ucap Nyonya Asti sambil memeluk erat putrinya. Sungguh, orang tua yang aneh. Anaknya menjadi penjahat tapi malah anak akan didukung dan dilindungi. Tuan Indra tergagap sinis melihat Nyonya Asti. Putri kami tidak akan berada di penjara jika kamu sedikit saja punya hati dan tidak bodoh. Tuan Morgan maju dan mendekati Tuan Indra. Dasar tuh kurang ajar. Siapa yang kamu bilang bodoh? Ha? Mata Tuan Indra memerah, dia tampak begitu marah. Tentu saja kamu. Kamu terlalu dibutakan kebencian sehingga merekrut asisten rumah tangga sembarangan dan dimanfaatkan oleh musuh. Jelas Tuan Morgan. Tuan Indra mengerutkan keningnya. Dia sedikit bingung dengan apa yang dimaksud oleh pesannya. Apa kamu masih belum mengerti ya? Jika sebenarnya orang yang meracuni makanan di rumah kita itu bukan Dania, tapi asisten rumah tangga baru yang ayah rekrut. Ini giliran David yang ikut bicara. Tuan Indra terkejut tapi dia tetap tidak mau percaya begitu aja. Kalian bohong. Aku yakin kalian berkata seperti itu karena ingin menyelamatkan Dania. Ucap Tuan Indra. Buat kamu, apa kami bohong? Bukti dan juga kesaksian orang itu udah diambil polisi, makanya Dania dibebaskan. David berjalan mendekati Dania dan menggenggam tangan wanita itu erat. Dengan cara apapun, ayah tidak akan bisa memisahkan aku dan Dania. Kalau ayah memang tidak bisa mengerti, anggap saja kalau ayah tidak pernah memiliki anak lagi. David pun menggandeng Dania masuk ke dalam rumah. Dia sama sekali tidak mau mendengar ataupun melirik ke arah ayahnya.
Dasar anak durhaka, apa seperti ini caramu membalas budi kepada orang tuamu? Bentak Tuan Indra emosi. Dia ingin menyusul David dan Dania, tapi dihalangi oleh Tuan Morgan. Kamu tidak menghargai apa yang sudah kamu miliki, jangan menyesal jika kamu kehilangannya. Ucap Tuan Morgan. Apa ini rencana kalian? Apa kalian sengaja ingin memisahkan David dari kami? Teriak Tuan Indra kepada semua orang. Bukankah ini yang kamu inginkan? Kamu bertindak sesukamu dan membuat mereka menjauhimu? Ucap Tuan Morgan sinis. Bawa mereka semua dari rumahku. Sekarang, waktunya keluarga untuk beristirahat. Tuan Morgan memerintahkan anak buahnya untuk membawa Tuan Indra keluar dari rumahnya. Sejak Dania bebas, David dan Dania tinggal di kediaman Tuan Morgan. Bahkan David melakukan pekerjaannya dari rumah. Ia sama sekali tidak pergi kemanapun, termasuk menemui orang tuanya. Dia bukan marah pada ayah dan ibunya, hanya saja dia ingin orang tuanya merenungi tentang apa yang sudah terjadi, membiarkan mereka berpikir tentang mana yang salah dan mana yang benar. Pagi ini Tuan Morgan meminta semua orang untuk datang ke ruangan keluarganya. Sepertinya dia akan menyampaikan sesuatu yang penting. Hari ini kita akan membahas siapa sebenarnya musuh yang selama ini kita hadapi. Tuan Morgan memulai pembicaraannya. Siapa dia? Apa kita mengenalnya? Tanya Nyonya Asli penasaran. Kita memang tidak pernah mengenalnya, tapi sepertinya di antara kita udah pernah ada yang bertemu dengannya. Jawab Tuan Morgan terlihat sangat serius. Siapa dia ya? Dan dia juga sudah tidak tahan, ingin mengetahui orang yang udah membuat keluarganya bercerai-berai dan sudah melenyapkan neneknya. Dia adalah Jonathan, ayahnya Marco. Tuan Morgan melihat ke arah semua orang, silih berganti. Menurut orang kepercayaanku, Jonathan itu memiliki seorang cucu. Dia bilang jika itu adalah anak Marco dan Loli. David juga ikut menjelaskan apa yang dia ketahui. Bagaimana mungkin? Bukankah selama ini Loli mengandung anaknya Alex? Tanya Dania bingung. Ada dua kemungkinan. Pertama, anak itu benar-benar adalah anak kandung Marco, atau ini adalah rencana licik Alex untuk membalas pada kita. Tuan Morgan berusaha membaca situasi yang ada. Apa maksud ayah? Dania terlihat semakin penasaran. Bisa jadi ini adalah rencana Alex untuk membalas pada kita dengan mengatakan jika bayi itu adalah anak Marco. Bukankah keluarga Jonathan akan merawat bayi itu? Selain itu mereka pasti tidak akan tinggal diam. Terbukti saat ini dengan apa yang mereka lakukan. Tuan Morgan menjelaskan apa yang terlintas di pikirannya. Entah mengapa dia merasa jika Jonathan memang hanyalah alat. Lalu, apanya yang harus kita lakukan sekarang? Nyonya Asti meremas tangannya. Dia terlihat cemas. Wanita itu membayangkan kemelut masa lalu yang mungkin akan terjadi lagi. Tentu saja kita akan melawan. Kita bukanlah pengecut yang hanya diam dan pasrah saat orang lain menindas kita. Kita akan melakukan perlawanan. Ucap Tuan Morgan sambil tersenyum semir. Apa ayah sudah ada rencana? Tanya David. Kekuatan Jonathan ada pada mafia yang dia sewa. Jika kita bisa mengalahkan mafia itu, maka Jonathan juga akan hancur. Ucap Tuan Morgan dengan penuh keyakinan. Baiklah, katakanlah jika setuju. Lalu bagaimana caranya kita mengalahkannya? Asti semakin penasaran dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Tentu saja kita akan menyewa mafia yang lebih hebat dari yang Jonathan sewa. Jelas Tuan Morgan. Di mana kita akan menemukannya ya? Tanya Dania. Serahkan semua itu pada ayah. Walau ke ujung dunia, aku akan tetap menemukannya. Janji Tuan Morgan pada sang putri. Ayah memang yang terbaik, dan dia sangat bahagia. Dan dia memeluk ayah dan ibunya bergantian. Layaknya seorang anak kecil yang berkelayut manja pada orang tuanya. Berbahagialah nak, kamu sangat sedikit kebahagiaan dan lebih banyak bersedih. Ayah berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Namun, tinggallah duduk bersama ibumu dan menonton, oke? Tuan Indra mengusap kepala Dania lembut, memberikan kasih sayang ayah yang selama ini juga memang tidak pernah gadis itu dapatkan. Baiklah, tapi apa aku tidak bisa bertemu dengan kedua mertuaku? Aku sangat merindukan mereka. Apa aku tidak salah dengar? Kamu merindukan orang yang begitu jahat padamu? David mengerutkan keningnya, mencoba memahami apa yang diinginkan oleh istrinya. Apa yang membuatmu begitu serius? Ayah dan ibu adalah orang yang begitu berjasa kepada kehidupanku.
Jadi apa salahnya jika mereka merepotkannya sedikit? Dan dia berbicara dengan santai, seolah dia sama sekali tidak terganggu. Baiklah, tapi untuk sementara, kamu jangan menemuinya terlebih dahulu, pinta David. Ya, baiklah. Dan ia menurut. Wanita itu tahu jika suaminya sangat tahu dengan apa yang dia lakukan. Saat keduanya akan berjalan masuk ke dalam kamar, mereka mendengar dari penjaga jika orang tuanya mengamuk di depan gerbang. Apa kamu akan menemui ayah? Tanya Dania. Mau tidak mau, aku harus menemui juga. Tapi kamu harus bawa anak-anak masuk, jangan keluar. Setelah berbicara begitu, David menemui ayahnya yang sedang berdebat dengan anak buah Tuan Morgan. Apa sebenarnya yang ayah inginkan? Kenapa ayah selalu saja membuat semuanya menjadi lebih sulit? Tanya David. Apa seperti ini cara menyambut kedatangan orang tuamu? Tuan Indra melebarkan matanya kepada David. Apa salahnya? Selama ini, kamu juga melakukan hal yang sama pada Dania.